A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera masyarakat dari Sabang sampai dengan Merauke. Peka, cepat tanggap, itu yang disebutkan namanya cerdas dalam berpikir. Mari kita sebagai rakyat NKRI ini buktikan menjunjung tinggi kehormatan sebagai bangsa Indonesia yang bisa menghargai nilai-nilai, norma-norma, hasil karya, pola pikir orang lain yang bisa menciptakan, membentuk, dan membangun kepentingan umum. Hal inilah jadi Abah berpikir terus menerus mempelajari, mengkaji SDM yang kontra, yang sifatnya iri, dengki, jahil, dan menganiaya. Ya contohnya yang disebutkan kaum kampret tersebut. Itulah muncul-munculnya. Nah inilah yang masalahnya. Jadi bukan istilahnya memikirkan orang lain, tapi bagaimana membangun opini kehancuran, membuatkan fitnah, membuatkan hasutan, membuatkan hujatan, diciptakan dengan sengaja. Itulah buktinya. Maka hal ini secara berpikir Abah nggak habis pikir gitu. Secara nalar nggak habis nalarnya. Bagaimanakah NKRI ini bisa maju? Contohnya model negara Malaysia. Dulu begitu bodoh-bodoh negara Malaysia itu. Bahkan tenaga pendidik itu dari Indonesia zaman Orde Baru. Diambilnya putra bangsa NKRI ini untuk mengajar di Malaysia. Itulah buktinya. Sampai sekarang mana Pulau Ambalat diambilnya teroris, dia didatangkan dari yang berani mengebom Hotel Marriott itu adalah dari Malaysia itulah. Nah, kemana putra bangsa Indonesia ini? Baru muncul aja membangun, merintis, menciptakan keadilan. Melaksanakan teori-teori dari perisai Pancasila tersebut, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Rakyat bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Abah pribadi beberapa kali didatangin bagaimana membangun jembatan antara Bakauheni dengan Merak Jangan. Berkali-kali orang itu dakin jangan. Lebih baik diarahkan kepada pembangunan jalan tol supaya perekonomian lebih cepat. Karena daerah Bakauheni sampai Merak itu ada lempengan yang persiapan nanti. Yang garisnya itu uratnya sampai ke Gunung Krakatau yang di tengah lautan itu. Yang sekarang Abah menetap karena terjadi 2018 itu Abah menghentikan, menjinakkan Gunung Merapi di urat-uratnya. Itulah. Nah ini salah satu buktinya. Maka Indonesia bagaimanakah? Abah heran.
Contohnya, yang dikatakan tadinya dibanggakan, dieluk-elukan, tapi ada satu pihak dikorbankan, dianiaya. Ya, terjadinya reformasi. Toko-toko Cina dibakar, semua mall dibakar, dijarah harta kekayaannya. Titip, suku-suku Tionghoa itu juga manusia. Abah udah dipesan oleh bapaknya Abah ini, almarhum. Jangan coba-coba menganiaya manusia yang lemah. Itu. Nanti keadilan Allah yang akan hadir lebih dahsyat. Nah ini buktinya. Pembangunan di Indonesia alhamdulillah terbukti sekarang yang koruptor dipangkas habis, dimiskinkan. Tetapi ini perlu mungkin diciptakan undang-undang oleh Bapak Presiden. Maaf ini, Pak Jokowi tidak pernah memenjarakan, keluarga Pak Jokowi tidak pernah menghukumkan atau mengadukan, tapi kami rakyat Indonesia tidak terima, Pak. Kami rakyat Indonesia tidak terima Bapak adalah Presiden NKRI yang wajib dijunjung tinggi marwah dan harkat martabatnya. Ya jelas, siapakah Presiden? Ya Pak Jokowi. Siapakah keluarganya? Kami harus menjaga, karena Bapak Jokowi dan Presiden adalah aset kami sebagai rakyat Indonesia. Maka hal ini Abah tetap menjunjung tinggi hukum, dikedepankan hukum. Demi hukum Abah rela. Ada yang pihak iri, dengki, jahil, kenaya, alhamdulillah sekarang udah mati orangnya. Dengan keadilan Allah tiada daya dan upaya manusia ini. Hal ini contohnya rombongan Ratna Sarumpait. Sekarang muncul lagi yang betul-betul untuk kepentingan umum, batinnya mengobati yang tidak mampu. Dari Kalimantan berangkat ke Jakarta. Jakarta itu adalah muaranya manusia. Dari Sabang sampai Merauke ada di Jakarta. Karena Jakarta itu tempatnya perkumpulan. Kalau bahasa pasarnya pasar induk lah. Pertemuan. Tidak diminta biaya Ibu Ida Dayak itu. Abah merasa bangga, mengabdikan diri, antusias, bersosial dengan masyarakat, tetapi banyak yang melecehkan, menghina, menghujat. Sudah jelas-jelas oleh mata kelihat walaupun melalui YouTube. Itu YouTuber ini adalah suatu proses dari kamera, diangkat, memori, difilmkan lagi, dititipkan oleh GPS. Maka hal itulah BTS itulah nyebar. Bisa melihat, mengkaji kebenaran Ibu Ida Dayak itu. Itulah kalau manusia asbun, asal bunyi, omdo, asal ngomong doang. Tapi pembuktiannya mana? Nol besar. Kalau memang merasa hebat dirinya, siapa diriku? Kaji diri. Jangan mentang-mentang lidah tak bertulang. Yang akibatnya terlongsong perahu, terkelebuh perahu, bisa balik. Tapi kalau sudah terlongsong omongan itu, bukan sudah tidak bisa balik. Tidak semudah membalikan telapak tangan meminta maaf. Jadi itu perlu pengkajian yang sangat mendalam, ya. Tapi kalau manusia omdo, ia katakan manusia preman, otak preman, kriminal, otak picik, otak kerdil, tidak berlapang dada, tidak mengkaji diri, itu seenaknya. Seenaknya dewe, asal ngomong. Tanpa dipelajari bagaimana perasaan orang lain.
Padahal kalau memang diiyakan nggak ada apa-apanya. Kata pepatah, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Maka hal ini cobalah. Sekarang di Indonesia ini, alhamdulillah, pembangunan jalan tol, Abah sudah merasakannya. Terus pembangunan dana ADD di desa-desa sudah dicor sampai ke gunung dan ke sawah. Kendaraan Abah udah melanglang buana bisa menikmati, alhamdulillah. Jadi sekarang programnya Presiden adalah tugasnya melayani ke masyarakat sampai mengawasi ke desa-desa bagaimana dana anggaran APBN itu dimanfaatkannya. Maka hal ini terus terangnya aja, memang perlu undang-undang hukum mati bagi koruptor. Ini harus ditetapkan ini. Itu kalau memang ada penyimpangan anggaran dana, jelas, maaf, Abah pribadi 2012 dijemput motor 3 orang 6, tragedi Lampung Selatan. Akhirnya apa? Lepung ma'uat Hindu ma'at Kristen. Maksudnya Lampung gak ada yang beragama Hindu, gak ada yang beragama Kristen. Pada hari Minggu ternyata di situ Abah ke lokasi. Ketika kejadian tragedi konflik, begitu dipatok ternyata banyak jin-jin yang dikerahkannya. Baru di situ ketemu lawan Abah. Abah terjun, ini lawan Abah. Kalian bukan lawan Abah. Abah lebih baik kabur. Tetapi ini sudah bermain magic, Abah harus turun. Akhirnya kilo darah Lepung 40, minta darah Lampung dihitung 40 yang dipimpin oleh Abah. Cuman pada saat itu pasukan-pasukan Abah yang 40 disebutkan setan-setan, Abah disebutkan Abah sendiri iblisnya. Kenapa? Abah tidak takut dengan iblis, karena iblis adalah Rasul Allah yang berasal dari huruf alif. Ya. Makanya yang dibasarkan hanya istilahnya, walaupun ulama munafik. Kiai munafik, dai munafik. Kalau dengan kafir, bencinya audzubillah, tapi omongannya lain. Nah, kenapa? Hawa nafsu itulah, jangan cari setan yang tidak kelihatan. Diri kita sendiri yang menyimpang dari norma-norma hukum adat, itulah yang menyimpang. Itu yang disebutkan antara Dajjal, syaitan dengan iblis. Jadi 3 faktor yang ada di dalam tubuh manusia. Kenapa Abah melanglang buana ke daerah Tanah Pasundan, tidurnya hanya di keramat-keramat yang terangkat. Hanya di mana yang dapat? Yaitu daerah Kokoplak, Banjar, Patroman, itulah Abah dapatkan. Yaitu namanya Pulau Siluman. Keramatnya berdekatan dengan Ibunda Sangkuriang. Di sanalah Abah menemukan sangat dahsyatnya. Malam datang harimau kepala dengan gedurung, kayak ini ada yang mukul. Sangat dahsyatlah. Maka di daerah Kokoplak sana, dekat 323, di sanalah tempatnya. Kedahsyatan keangkerannya. Hal ini Abah mempelajari studi banding dunia goib. Kalau memang ada yang mampu daerah sana, silahkan. Nah itu, coba dulu daerah sana. Maka hal ini Abah menerjunkan seperti itu dunia goib, Abah alami daerah antara Tanah Pasundan itulah. Jadi demikian saudara-saudaraku, ayo ciptakan damai itu indah. Karena keindahan itu ada perdamaian, saling asah, asih, asuh. Jangan hanya bisa mencibir orang lain, tapi kekayaan itu buktikan prestasi karyamu sendiri. Karena NKRI lagi membutuhkan ahli-ahli yang profesional, yang tidak memiliki prinsip benalu. Ingat, lidah itu tidak bertulang.
bibir itu tidak bertulang. Ya, mulutmu harimaumu, mulut kamu yang menerkam kamu. Terlongsong ucapan kata-kata yang buruk tidak semudah membalikan telapak tangan meminta maaf. Karena kata-kata tersebut sudah milik orang lain. Terlongsong perahu terkelebuh bisa balik. Akan tetapi terlongsong kata-kata yang menyinggung dan menyakiti orang lain yang tidak ada hubungannya dengan jiwa diri pribadi, itu tidak bisa mudah dan pasti ingat. Jadi manusia tolonglah ya menjaga, karena kebakaran itu bukan dari api yang besar. Kebakaran itu berasal dari api yang kecil, yang sepele disepelekan, yang merasa dirinya wah, yang merasa dirinya suka hebat, ya. Yang dikatakan hebat itu bisa menurunkan hujan, bisa memanggil hujan, mengunci 2 teroris, ya, mengembangkan Pentagon, Amerika Serikat, New York, turunkan angin Sandy. Itu Abah sendiri nggak merasa hebat. Semua punya milik Allah, cuman Allah ini kalau pada saatnya tiada daya dan upaya Abah aja nggak ada apa-apanya. Abah dicubitkan merasa sakit. Alhamdulillah hal ini Abah telah membuktikan. Semoga salam kepada Ibu Ida Dayak. Berkolaborasilah dengan ustadz-ustadz yang biasa, jangan terlalu mempertuhankan daripada ustadz-ustadz, tapi mengkaji yang keluar dari mulutnya ustadz tersebut, apakah mutiara, apakah perak, apakah tembaga. Hal itulah supaya mudah-mudahan yang harapkan Abah itu se-Kalimantan menjadi umat Islam, bukan se-Kalimantan, sedunia Abah. Bagaimana caranya? Hanya dengan doa itulah jihad Abah. Karena satu prinsip, bila kau keluarkan amarah walaupun benar itu tetap salah. Apapun alasannya tetap salah. Jadi walaupun benar dengan menggunakan amarah, tetapi diam itu adalah emas, berlian, karena orang lain tidak bisa menilainya. Memvonis salah tidak mungkin karena diam, memvonis benar itu juga tidak mungkin karena diam. Maka hal itulah makna diam itu adalah emas berlian. Jadi biarlah orang lain yang menilainya. Ya alhamdulillah, kepada saudara-saudara yang menghujat orang-orang yang tidak tahu makna manfaat dengan kepentingan umum, termasuk artis-artis yang memberikan uang kepada Marcel 10 juta, itu benar-benar mengadu nyali. Itu orang-orang cerdas, Abah dukung. Ibu Ida Dayak itu sudah terbukti yang bengkok, tidak terasa sakit. Jangankan itu dioperasi di dokter masih terasa pedih, sakit. Ya, cuman dokternya nggak tahu. Kalau mengatakan aduh, itu merasa sakit. Kalau udah katakan aduh berarti ada terasa. Yang dilaksanakan oleh Ibu Ida Dayak itu alhamdulillah sudah tercapai kemakrifatannya sesuai dengan saran Abah dulu. Semoga Ibu Ida Dayak teruskan. Memang begitulah karakternya. Bila mana sudah khodam hadir, khodam tersebut hadir dalam jiwa, jangankan dikasih uang itu ditolak. Ingat,
Abah udah beberapa kali, Abah kalau lagi nggak ada uang minta. Pada saat itu menolong orang Abah ada. Sini besok jadi bupati. Jadi bupati, begitu menyabut uang jangan. Itu. Tuh, Abah kenapa nggak tahu? Abah sendiri lagi mempelajari dunia yang katakan Kodam Jaya. Maka Abah ada mendirikan yaitu pasukan khusus Kodam Jaya NKRI. Nah, ya yang sekarang ini Abah nggak bisa pakai baret seperti Kopassus karena ada undang-undangnya. Paling baret merah inilah, songko merah ini. Karena Abah waktu mendapatkan terakhir dapat simbolnya seperti itu. Jadi kenapa hal itu terjadi? Ternyata Allah tidak butuh puasa, Allah tidak butuh zakat, Allah tidak butuh berangkat haji, Allah tidak, yang butuh hanya manusia cari lebih. Iya kan? Nah, jadi cari lebih. Demikian Abah sampaikan kepada saudara-saudaraku, ayo kita berantas tindak kejahatan dengan norma-norma kata-kata yang menyepelekan, yang menghina orang Islam, tidak bisa menghargai hasil karya orang lain, tidak bisa menghargai, menghormati prestasi orang lain, hanya bisa mencibir, menghina, menghujat, dan menghasut. Itulah bukti-buktinya Dajjal yang nyata. Syaiton-syaiton yang nyata, iblis-iblis yang nyata. Ingat, NKRI merah putih itu adalah simbol daripada la ilaha illallah. Kalau orang ahli tauhid, bukan dipibarkan model tulisan Arab dengan tinta hitam dan putih, bukan. Itu manusia SDM yang bodoh. Kenapa Abah bilangkan bodoh dengan cerdas? Karena Abah adalah pendidik, tamatan sekolah pendidikan guru. Gitu. Jadi seorang guru harus tegas. Gak bisa tawar-menawar. Karena bila mana kegagalan ilmu yang diturunkan, berarti bukan gagal muridnya, gagal gurunya. Gitu. Itu bertahap-bertahap untuk menguji keilmuan yang diturunkan dari gurunya. Bila mana satu kali tercapai, maka disitulah alhamdulillah. Wa ida aradallahu kun fayakun, jadilah jadi. Itu demikian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.